Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ilaika ya Rasulullah. Subhanallahi wa bihamdih, adada halqih wa ridha nafsih wa jinata arsih wa midada kalimatih. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pagi hari ini alhamdulillah dengan berkah Allah, dengan ridhonya kita diberikan umur yang panjang sehingga bisa bersilaturahmi di udara di acara kuliah subuh. Dan Anda pun juga bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Silahkan pendengar dan pemirsa juga bisa menyaksikan dan mendengar kami melalui RRI Digital. Pagi hari ini bersama dengan UIN Antasari Banjarmasin, alhamdulillah kami sudah bersama dengan narasumber Ustadz Dr. Fahmi Riyadi, STHI, MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pagi hari ini tema kita adalah karakteristik ajaran Islam. Bagaimana karakteristik ajaran Islam itu sih yang sebenarnya begitu ya pendengar? Perlu kita ketahui umat Muslim apa saja karakteristik ajaran agama Islam. Kemudian hal-hal yang ada di dalamnya seperti apa. Kita akan dengarkan bersama narasumber Dr. Fahmi Riyadi di kesempatan pagi hari ini. Selepas itu silahkan Anda boleh berpartisipasi, bertanya ataupun juga sharing di 0811 511410 dan 0511 3251562. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini di dalam kegiatan kuliah subuh kerjasama Pro 1 RRI Banjarmasin dengan Universitas Islam Negeri Banjarmasin, kita bisa bersama-sama mendengarkan dan melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah salat ya di pagi hari ini. Tentu apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan itu tidak lain adalah berkat dan karunia Allah Subhanahu wa taala juga kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil mi'ad, hingga hari yang dijanjikan. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya tema kuliah subuh kita pada pagi hari ini adalah karakteristik ajaran Islam. Tentu tema ini sangat umum ya, bisa saja di dalam beberapa bulan ini berulang atau disampaikan oleh Bapak Ustadz. Kebetulan saya tidak mengikutinya juga, tetapi kita mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang karakteristik ajaran Islam, khususnya pertama berkenaan dengan ajaran. Nah, kalau kita menyebutkan kata agama, khususnya Islam, maka sebenarnya tidak bisa kita hanya melihat pada satu aspek saja. Karena ketika disebutkan Islam itu memiliki banyak variabel, dan kalau kita tidak salah, kalau kita salah di dalam memahaminya, bisa saja kita nanti salah di dalam berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain berkenaan dengan Islam. Nah, ketika disebutkan kata Islam, itu di dalamnya memuat banyak hal. Islam bisa berarti ajaran, Islam juga bisa berarti pemeluk Islam, Islam juga bisa berarti ibadah, ritual,
Islam bisa juga berarti organisasi kemasyarakatan Islam, bisa juga partai politik, bisa juga hukum, bisa juga komunitas, perilaku keagamaan dan lain sebagainya. Nah, ketika menyebutkan kata itu, yang dimaksud itu apa? Nah, ajaran tentu berbeda dengan perilaku keagamaan umat Islam, ya. Dan juga ritual juga berbeda dengan organisasi keagamaan dan seterusnya. Bahkan di dalam satu buku yang cukup menarik ya di tahun 80-an, tetapi sudah diterjemahkan, Marshall Hodgson, seorang sejarawan Islam itu, beliau sendiri ketika menyebutkan Islam mengklasifikasinya dengan beberapa variabel. Yang pertama, ketika Islam yang dimaksud adalah ajaran, beliau menyebutnya sebagai Islamik. Dan ketika yang dimaksud adalah budaya Islam atau budaya yang lahir dari ajaran-ajaran Islam, beliau menyebutnya Islamicat. Atau ketika itu berkenaan dengan fenomena negara Islam dalam konteks politik, beliau menyebutnya dengan Islamdom. Nah, istilah-istilah ini agar tidak merancukan. Kadang-kadang ini perbuatan orang Islam dianggap sebagai ajaran Islam. Oh, begitukah ajaran Islam? Tuh lihat orang-orangnya. Sebenarnya tidak semacam itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang sesuatu, khususnya Islam, maka perlu diperhatikan yang kita maksud itu apa. Nah, oleh karena itu di dalam kesempatan pagi hari ini saya maksudkan dengan ajaran yang dimaksudkan dengan Islam di sini adalah ajaran Islam. Tidak berkenaan dengan politik Islam, tidak berkenaan dengan organisasi Islam, tidak juga dengan pendidikan Islam, tapi lebih pada ajarannya. Lebih ajarannya. Nah, di dalam beberapa istilah ketika kita menyebutkan ajaran, bisa saja dia berarti ta'lim atau ta'alim, bisa juga disebut dengan madhab, bisa juga disebut dengan akidah, bisa juga disebut dengan pesan, nasihat, petunjuk dan lain-lain. Nah, ajaran ya itu artinya adalah sesuatu yang diajarkan. Nah, kalau dalam konteks secara umum bisa saja berasal dari pikiran atau keyakinan atau prinsip-prinsip yang diajarkan kepada individu atau orang lain. Nah, kalau di dalam konteks Islam yang dimaksud tentu adalah ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan banyaknya ajaran-ajaran yang ada di muka bumi ini, khususnya dengan varian agama yang banyak di pemeluk umat, maka Islam memiliki perbedaan dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Nah, perbedaan inilah yang kemudian yang saya maksud dengan karakteristik, memiliki ciri khusus, ciri tertentu yang bisa dibedakan dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Nah, dalam kesempatan ini saya mencoba untuk menjelaskan beberapa pokok pikiran berkenaan dengan karakteristik ajaran Islam. Nah, yang pertama, kalau kita bicara tentang ajaran Islam, maka Islam itu dia harus bersifat ketuhanan atau bersifat rabbaniyah. Mengapa harus bersifat rabbaniyah? Karena Islam itu sebagaimana yang kita yakini semua oleh pemeluk agama Islam, Islam itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari manusia, bukan dari ajaran filosof, bukan dari ajaran orang suci, tetapi dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ingin tahu ajaran Islam, biasanya umat Islam merujuk kepada apa? Merujuk kepada Al-Qur'an secara khusus. Karena Al-Qur'an diyakini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Nah, berbeda kemudian dari orientalis yang kalau menyebutkan Islam, mereka sering menyebut dengan istilah Muhammadanism, yang artinya adalah ajaran Muhammad. Ya, ini berbeda. Bagi kita Nabi Muhammad adalah sebagai utusan, sebagai penyampai.
sebagai penginterpretasi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu berbeda Islam dengan Muhammadanism atau ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini di dalam ini. Nah, kalau kita melihat misalnya ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termaktub khususnya di dalam Al-Qur'an itu kan banyak sekali. Baik ajaran-ajaran berkenaan dengan sistem kepercayaan. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu Esa. Itu sistem kepercayaan. Kita harus percaya ada malaikat. Kita percaya kepada kitab, kepada nabi, para rasul, percaya juga nanti kepada hari akhir dan seterusnya. Ini adalah berkenaan dengan sistem kepercayaan. Islam juga mengajarkan ya sebagaimana yang disampaikan Allah berkenaan dengan peribadatan yang secara umum yang menonjol di masyarakat kita, yang kita praktikkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti sholat. Nah, ini yang mendekati puasa. Kita kebetulan berada di penghujung bulan Sya'ban. Ini juga bagian dari ajaran Islam dalam konteks peribadatan. Ada juga nanti dalam konteks etika. Ada juga dalam konteks sopan santun. Nah, dalam konteks etika misalkan banyak sekali Islam mengajarkan tentang keadilan, baik keadilan sosial, keadilan ekonomi, bahkan keadilan terhadap diri sendiri. Sopan santun misalkan dalam hal berpakaian, di dalam hal misalkan relasi antara yang muda dengan yang tua, siapa yang dulu mengucapkan salam, itu diajarkan oleh Islam. Nah, maka berkenaan dengan ciri khas yang pertama, dia harus bersifat ketuhanan, memiliki ciri ketuhanan. Artinya ajaran Islam itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Baqarah kita bisa membaca di muka ayat misalnya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di padanya atau pada Al-Qur'an ini, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, petunjuk ini bisa juga disebut dengan ajaran. Yang di ayat-ayat selanjutnya dia menyebutkan tentang sistem kepercayaan, tentang peribadatan dan seterusnya. Jadi ciri khas pertama dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Nah, kalaupun nanti kita melihat di dalam ajaran Islam mungkin ada perbedaan-perbedaan, itu adalah perbedaan interpretasi, penafsiran yang berkenaan baik terkait peribadatan, etika dan lain sebagainya di tubuh umat Islam. Yang kedua, yang menjadi ciri khas atau menjadi karakter ajaran Islam adalah berkenaan dengan kemanusiaan. Artinya apa? Ajaran Islam ini sangat sesuai dengan hal-hal yang mencakup sifat, hak, nilai-nilai yang terkait dengan manusia, baik sebagai individu atau sebagai masyarakat atau makhluk sosial. Sehingga sebagaimana yang kita pahami tidak ada satupun yang tidak sejalan dengan kebutuhan positif manusia. Kita tahu misalkan manusia ini perlu yang namanya memiliki hubungan seksual. Mungkin ini agak ini ya. Tetapi Islam tidak mengharamkannya. Islam tidak menganjurkan orang untuk selibat, tidak memiliki istri. Tetapi juga Islam tidak menganjurkan untuk melakukan itu tanpa ada aturan yang jelas. Islam membuat lembaga pernikahan agar saluran-saluran nafsu diri manusia itu tersalurkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada larangan. Artinya sesuai dengan fitrah manusia. Sangat sesuai dengan kemanusiaan. Islam juga menghormati hak milik. Fitrahnya manusia kalau dia bekerja dengan keras, dia mendapatkan haknya, tentu tidak ingin ada seorang pun yang merampas secara batil. Maka itu kemudian dilindungi oleh agama Islam itu sejak abad ke-7 yang lalu.
yang masa-masa belakangan orang mengenal dengan istilah hak asasi manusia, menjaga properti, hak milik orang lain. Padahal di masa itu Islam sudah mengajarkan bagaimana kita melindungi, menghormati hak milik orang lain, menjaga kehormatan, bahkan juga membebaskan orang dari perbudakan. Tidak ada di dunia ini orang yang ingin diperbudak. Walaupun ada sistem perbudakan di masa lalu itu karena faktor sejarah, tetapi Islam secara besar-besaran mencoba untuk bebaskan tradisi-tradisi sebelum datangnya Islam itu dengan apa? Dengan berupaya untuk membebaskan para budak. Nah, di barat sendiri mungkin di abad 18-19 mungkin masih ada sistem perbudakan, ada rasisme dan seterusnya. Bahkan kalau kita kembali di dalam ajaran Islam yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya itu sama. Yang membedakan adalah takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Nabi secara bebas menunjuk Bilal bin Rabah untuk menjadi muadzin beliau, yang pada saat itu notabene sebagai budak yang kemudian dibebaskan. Nah, di barat sendiri rasisme itu masih belum selesai. Bahkan mungkin sampai sekarang mereka kalau kita nonton di sepak bola itu akan kelihatan tulisan-tulisan United Against Racism. Tetapi dalam prakteknya misalnya seperti misalnya pemain Real Madrid misalnya Vinicius Junior itu sering mengalami rasisme, disebut sebagai monyet lah, lain sebagainya. Nah, ini sangat luar biasa. Di dalam Islam tidak boleh semacam itu. Makanya ini sangat sesuai dengan kemanusiaan. Iyanya. Islam tadi menganjurkan untuk mengadakan pendidikan, mengajarkan, karena akal itu perlu dikembangkan. Menghormati hidup orang, tidak boleh kita membunuh orang secara sembarangan. Artinya kembali lagi yang menjadi ciri khas, menjadi karakteristik ajaran Islam yang kedua adalah sangat sesuai dengan kemanusiaan atau insaniyah. Yang ketiga, ya, yang menjadi karakteristik ajaran Islam itu adalah dia mencakup segala aspek. Yang dimaksud dengan mencakup segala aspek ini bukan hanya berkenaan dengan urusan dunia. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, Islam mengajarkan memang. Tetapi untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat pun juga diajarkan oleh Islam. Dari hal yang sangat kecil, misalnya kita di rumah, itu sudah diatur oleh Islam. Sopan santun kita dengan orang tua, misalnya ketika kita masuk WC, mau tidur, ya, itu diajarkan di dalam Islam. Untuk apa? Tentu untuk mendapatkan nanti kebahagiaan. Bahkan makan pun kita tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa membahayakan diri kita. Jadi dia sangat sumber. Kalaupun nanti ada orang yang bertanya, Islam tuh tidak bicara tentang teknologi, Islam tidak bicara tentang misalnya astronomi dan seterusnya. Bukan semacam itu. Islam juga bicara, tetapi kadang dia bicara secara implisit, secara tersirat, ya. Yang karena yang sangat ditekankan dari ajaran Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan etika. Karena ini adalah wahyu diturunkan kepada manusia, maka perlu diatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia, berikut juga hubungan antara manusia dengan Allah, dengan makhluk dan lain sebagainya. Kalau aturan itu dia jalankan, maka insya Allah Islam akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Semua diajarkan oleh Islam. Artinya dia mengajarkan atau memiliki ciri khas atau memiliki karakteristik mencakup semua aspek. Berikut juga karakteristik ajaran Islam itu dia realistik atau realistis. Yang dimaksud dengan realistis ini adalah bahwasanya ajaran Islam itu dapat dan sangat-sangat bisa diamalkan oleh semua manusia. Apakah itu dalam berbagai situasi yang berbeda, tingkat pendidikannya, ataupun lain halnya, baik kapan dan di mana saja. Ya.
baik ajaran etikanya, ibadahnya. Ya. Ini tidak ada yang memberatkan. Islam tidak mengajarkan sesuatu yang orang kalau beribadah itu berat-berat, tidak. Ya. Itu ringan saja. Artinya dia sangat realistis. Tidak ada ajaran-ajaran yang mana ajaran itu membebani atau ajaran itu tidak bisa diamalkan ininya. Nah, kalaupun nanti belakangan itu bisa saja nanti menjadi tambahan-tambahan yang kemudian berasal dari pemikiran manusia, keinginan manusia yang kemudian diinterpretasikan sehingga membuat ajaran Islam itu menjadi susah. Sebenarnya ajaran Islam itu sangat realistis, bisa dilaksanakan oleh orang manapun, kapanpun dan dimanapun. Nah, yang menjadi karakteristik yang berikutnya, yang kelima, yaitu ajaran Islam itu moderasi, bersifat tengah-tengah. Tidak pernah Islam mungkin mengajarkan hal yang sangat ekstrim, ya, baik itu berkenaan dengan keduniawian, berkenaan dengan ketuhanan, kemanusiaan dan seterusnya. Nah, misalnya tentang ibadah, ya, ibadah. Nanti di bulan puasa mungkin agak susah ya, mungkin orang yang tidak pernah puasa bertahun-tahun, misalnya kita contohkan orang yang di barat misalnya, orang yang beragama Kristen kah misalkan, atau agama yang lain yang tidak pernah puasa misalkan, dia akan melihat wah puasa orang Islam sangat berat sekali ininya selama sebulan. Tidak, Islam mengajarkan itu puasa itu tidak diajarkan sebagaimana puasa terus-terusan, mengajarkan sahur, makan, juga diajarkan untuk menyegerakan berbuka. Ya. Artinya dia tengah-tengah saja, ya. Tidak mengajarkan untuk terus-terusan berpuasa dari pagi kada makan, habis malam sampai tak esok kada makan, tidak. Malah itu yang tidak dianjurkan oleh Nabi. Karena puasa bukan untuk kuat-kuatan, karena ada tujuan tertentu yang diajarkan oleh Allah agar kita ini menjadi manusia bertakwa, bisa mengendalikan diri dan seterusnya. Ya. Salat juga itu tengah-tengah. Nabi salat malam, oke, iya. Tetapi beliau juga tidur, tidak sepanjang malam salat terus-terusan. Ini nanti kalau semacam itu bisa menjadi beban bagi umat. Maka beliau mencontohkan yang tengah-tengah. Artinya masih sangat memungkinkan untuk dilaksanakan, tidak memberatkan. Bahkan Nabi menegur orang yang ingin puasa terus-terusan, orang yang ingin beribadah sholat terus-terusan. Ya. Karena apa? Tubuh kita ini memiliki hak yang harus kita secara adil berikan. Haknya tubuh kita ini kalau malam sudah lelah ya tidur, kalau dia lapar ya makan. Tidak pernah Nabi mengajarkan kita yang sikap yang sangat ekstrim, ya, yang membuat kita bisa mencelakakan diri kita. Bahkan itu nanti akhirnya bertentangan dengan ajaran Islam. Maka kemudian kalau kita membaca di dalam surah Al-Isra ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wa la tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura." Apa firman Allah? Jangan engkau jadikan tanganmu itu terbelenggu pada lehermu dan jangan juga kamu mengulurkannya. Ya. Maka kamu nanti bisa mengalami ketercelaan dan juga bisa mengalami penyesalan. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini janganlah kamu bersikap pelit, bersikap kikir. Terlalu kikir, terlalu pelit itu tidak boleh. Tetapi sebaliknya terlalu boros juga tidak boleh. Ya. Mentang-mentang memiliki kekayaan lalu semuanya diberikan kepada orang, tidak boleh. Sehingga menyebabkan kamu jadi miskin, malah balik nanti meminta-minta. Boros itu tidak boleh, terlalu kikir juga tidak boleh. Ya sedekah yang tengah-tengah saja sesuai dengan kemampuan. Maka ini banyak sekali kita temukan sikap moderasi yang diajarkan oleh Islam. Makanya Islam itu memiliki
karakteristik yaitu moderasi, moderat. Yang berikutnya, ajaran Islam itu memiliki ciri khas yang jelas. Jadi ajarannya diajarkan secara jelas. Ya, mungkin ada ajaran-ajaran yang bersifat suprarasional yang mungkin agak sulit untuk dilalar oleh manusia. Misalnya berkenaan dengan ketuhanan, berkenaan dengan hal-hal yang bersifat dunia setelah kehidupan ini di akhirat dan seterusnya. Tetapi itulah yang namanya ciri khas agama, harus memuat hal-hal yang semacam itu. Kalau tidak, maka akan sia-sia di dalam kehidupan kita di dunia ini. Misalnya hidup di dunia sebebas-bebasnya, tapi tidak ada semacam pengadilan di hari akhir. Ya. Maka pengadilan di hari akhir itu sebenarnya kalau kita pikir-pikir kemudian dia sangat rasional. Ya, walaupun ini melampaui batas pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia itu kan biasanya didasarkan oleh pengalaman. Nah, misalnya kehidupan di alam kubur dan seterusnya itu kan di luar pengalaman manusia. Tapi itu diajarkan oleh Islam. Yeah. Ya, diajarkan oleh Islam. Nah, yang ketujuh yaitu apa yang menjadi ciri khas berikutnya adalah Islam tidak pernah memberatkan. Itu sedikit sudah kita ulas tadi. Yang di ajaran-ajaran Islam ini tidak memberatkan para pemeluknya. Misalnya dalam beribadah, misalnya haji, itu tidak memberatkan. Bagi yang tidak bisa, yang enggak apa-apa. Sholat juga, ya, bagi yang tidak bisa berdiri, duduk. Bahkan bagi yang tidak bisa duduk, ya berbaring. Bagi yang tidak bisa berpaling dengan isyarat. Enggak ada yang berat-berat. Enggak bisa berwudu, ya dengan tayamum. Enggak ada yang memberatkan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Tidaklah aku menjadikan agama ini menjadi kamu susah. Ya. Tugas-tugas yang diberikan dalam agama itu tidak menyusahkan kita. Ya. Yang berikutnya biasanya yang menjadi ciri khas atau karakteristik itu ajaran Islam itu sifatnya bertahap, tidak sekaligus, baik secara turunnya ataupun untuk mendidik umatnya. Misalkan dalam ajaran tentang minuman keras, khamar, itu ya sangat bertahap. Dan yang terakhir yaitu yang ke-9, bahwasanya ajaran Islam ini sesuai dengan semua tempat dan situasi. Jadi kalau kita ketahui ajaran ini kan sudah diajarkan di abad yang ke-7 lalu. Ya, ketika Nabi wafat itu 632, artinya di abad yang ke-7 Islam, tapi sampai sekarang itu masih sesuai, masih berlaku. Ya. Artinya begini, banyak agama-agama yang terdahulu atau ajaran yang terdahulu itu hilang ditelan bumi karena banyak yang tidak sesuai. Misalnya agama penyembah berhala itu kan sudah hilang, terkikis. Misalnya menyembah matahari, atau misalkan dalam konteks korban. Di dalam Islam yang dikorbankan itu binatang. Baik. Ya binatang. Tetapi yang orang dahulu untuk membujuk para dewa, maka yang dikorbankan itu manusia. Nah, maka tidak sesuai. Nah, Islam tidak pernah melakukan yang semacam itu yang bisa menyebabkan ajaran ini tidak bisa diterima di kemudian hari. Nah, ini ya berapa pokok ciri khas atau karakteristik Islam yang secara umum disepakati oleh para ulama yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini saja dulu. Terima kasih Ustadz ya. Ini ada 9 karakteristik, banyak juga. Banyak juga. Baik, kita akan sapa penelpon yang ingin bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Cakrawala dari ya. Cakra Bintang, tentang Karakteristik ajaran Islam, Pak. Karakteristik ajaran Islam. Yang jelas ajaran Islam itu adil ya. Adil itu yang ingin dicari-cari manusia gitu, karena untuk justice for all, adil itu untuk semua kata orang Barat. Baik. Dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Islam ini harus diterapkan kan bagi orang yang beriman ya. Inama tunziru manitir rahman abil gaib wa maghfiratin ajrin karim. Dan Islam itu hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang Rahman
Ar-Rahman alamal Quran, alamal Quran, apa namanya, Ar-Rahman alamal Quran, khalaqal insan alamal bayan. Dan ternyata di dunia ini belum 50% Islam itu. Artinya Islam itu belum diakui atau tidak, apa namanya, bisa menyentuh akal banyak orang. Jadi memang Islam itu harus dikaji secara akal, dan kemudian setelah itu juga harus berdoa sungguh-sungguh sehingga dapat petunjuk. Iya. Jadi oleh karena itu Islam itu sebenarnya pilihan ya, people choice, pilihan. Sudah kegembiraan dan neraka sudah dicamkan, namun manusia pilihan. Jadi di dunia ini banyak memang orang yang memilih neraka kelihatannya nih ya, karena 50% belum umat Islam. Jadi famansa apa yu'min, siapa yang hendak beriman, siapa yang hendak kufur, dalam surat Al-Kahfi. Baik. Jadi oleh karena itu, karena banyak manusia yang masih memilih neraka ya, jalan neraka, maka tentu saja kita jangan tergeser, karena mereka ini memerangi ya. Baik, Pak. Memerangi kita untuk jangan menerapkan Islam. Iya. Mungkin di Indonesia itu juga ya, karena Indonesia ini cuma bagian dari apa namanya, negara dunia. Baik, Pak Chandra. 50% hampir di dunia ini tidak meluk Islam, dan mereka ingin Indonesia ini jangan Islam juga gitu. Iya. Nah ini yang perlu Baik. kita sadari. Kalau kita tidak kuat menjaga Islam kita, Islam ini akan hilang dari sejarah dunia. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini menambahkan Pak Cakrawala. Terima kasih Pak ya, menambahkan kajian kuliah subuh pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ratna, Ibu Mbak. Haji Ratna. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik Islam di Indonesia ini kan pada dasarnya adalah Islam yang ramah atau damai, di moderat juga toleran. Nah sementara Ustadz, banyak di negara Muslim di luar wilayah ini kita lihat diwarnai oleh sistem pemerintahan yang otokratis atau otoriter. Nah sering terjadi kekerasan, konflik, perang, terutama yang dilakukan oleh ISIS dan Al-Qaeda. Nah, ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah terjadinya ini karena pemahaman doktrin dan karakter yang salah atau tradisi dan budaya penganutnya, Ustaz? Nah, lalu yang kedua, saya juga melihat bahwa sebagian dari aliran-aliran di Islam ini ada yang radikal, ekstremis. Nah, ini kan telah merusak karakteristik Indonesia ini yang damai, moderat tadi dan toleran. Nah, kemudian kita melihat juga adanya konflik di Timur Tengah, ini terutama kan Irak, Suriah, Yaman. Nah ini kan notabene melibatkan Salafi, Wahabi, di satu pihak juga Syiah, di pihak lain juga ada ikut berpengaruh terhadap munculnya ketegangan tertentu di negara ini. Nah ini bagaimana sejumlah tokoh organisasi Islam ini supaya melakukan upaya-upaya penguatan atau pemahaman Islam yang moderat ini lewat apa Ustadz supaya terjadi Islam yang damai tadi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya luar biasa ya, dari Bu Hajah Ratna. Satu lagi penelpon boleh? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbaknya. Pak Muhammad ya? Nggih. Iya, di Binuang Bapak? Nggih. Silakan Pak Muhammad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang pian ungkapkan tadi sudah cukup jelas sekali. Ada beberapa karakteristik gitu. Lalu ada muncul pertanyaan, apa yang menjadi penyebab faktor banyak orang yang anggap aja melibatkan sesuatu ajaran yang ditambah-tambah, yang kadang-kadang sekarang itu faktor apa saja yang mempengaruhinya. Yang kedua, sederhana aja, bagaimana kita sebagai umat ini, sebagai manusia kita ini agar jangan terlibat seperti apa yang sudah diajarkan oleh ajaran Rasulullah SAW. Terima kasih Pak
Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta petunjuk dari Ustadz nih, dari Pak Muhammad, biar kita tidak tergelincir kali ya dengan di luar dari Islam, dari Al-Quran. Terima kasih ya. Ini ada 3 penanya. Ada juga melalui WhatsApp nih Ustadz. Kalau dari Pak Cakrawala tadi beliau menambahkan ya, melengkapi kajian kuliah subuh. Kemudian Bu Hajah Ratna tadi bertanya, dan juga Pak Muhammad. Boleh ditanggapi Ustadz? Ya, baik. Terima kasih. Ini ada 3 ya. Ya mungkin tadi katanya dari Pak Cakrawa Bintang itu menambahkan lebih lanjut berkenaan dengan karakteristik ajaran Islam. Maka sebenarnya apa yang beliau sampaikan sudah kita juga ulas. Misalnya beliau menyebutkan tentang adil tadi ya, tentang keadilan. Artinya apa? Ini sangat insaniah, sangat manusiawi. Karena tadi kita menyebutkan ciri khas yang kedua, ajaran Islam itu bersifat kemanusiaan. Artinya sangat sesuai dengan kebutuhan diri manusia. Semua kita tentu membutuhkan keadilan, ya. Tidak ingin kita diperlakukan secara tidak adil, baik dalam konteks ekonomi atau juga dalam pendidikan. Walaupun kita tahu di Indonesia mungkin untuk mencapai taraf keadilan itu masih sangat jauh ya. Misalnya keadilan di bidang ekonomi, masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin hari-harinya sulit untuk mendapatkan makanan. Sementara itu tugas negara untuk menyajikan pekerjaan agar mereka hidup aman, damai, sejahtera. Makanya dampaknya kalau tidak ada keadilan itu bisa bermacam-macam. Terjadi kekerasan, terjadi pencurian, terjadi perampokan. Dan itu pada umumnya dilakukan oleh orang yang tidak berpunya. Makanya Islam mendorong ya untuk diterapkannya keadilan. Ya, keadilan. Nah ini menguatkan lagi ya sebenarnya. Iya, dari Pak Cakrawala. Iya, kemudian ada juga penanya Bu Hajah Ratna Marabahan. Iya, kita lanjutkan ininya. Iya. Ya. Mungkin saya tidak mengomentari secara keseluruhan ya tentang Pak Cakrawala Bintang, tapi secara intinya apa yang beliau sampaikan itu sudah termaktub dari karakteristik yang sudah kita sampaikan. Yang kedua itu dari Hajah Ratna ya. Beliau bicara tentang Islam di Indonesia. Islam di Indonesia. Yang pertama yang ingin saya sampaikan dulu, kita bicara Islam dalam konteks ajaran di sini. Dalam konteks ajaran dalam arti memang ketika kita menyebutkan misalnya ada di negara-negara yang lain ya, misalnya ada yang otoriter, ada yang demokratis dan seterusnya, ini sudah masuk wilayah yang melebar dari ajaran Islam. Artinya itu bisa sebagaimana yang saya sebutkan dari Marshall Hodgson masuk dalam kategori Islam Dom, kata beliau. Islam Dom. Islam dalam konteks politik ya. Atau juga nanti bisa masuk di dalam konteks budaya. Nah, beliau menyebutkan kenapa di negara-negara yang lain itu ada yang bersifat otoriter, bahkan sering terjadi perkelahian, pertempuran, peperangan. Apakah ini kata beliau karena pemahaman ajaran yang salah atau tradisi? Bisa dua-duanya. Karena misalnya tradisi di Timur Tengah itu ya, tradisi mereka itu kan kalau kita kembali ke masa-masa dahulu banyak juga orang-orang yang sangat keras kepala ininya. Dalam arti mereka bergabung dengan Islam ada motif-motif tertentu. Bahkan kita tahu di dalam masa setelah meninggalnya Nabi pada tahun misalnya sekitar tahun 40-an itu pernah terjadi fitnah yang dikenal dengan fitnatul kubra. Karena apa? Karena faktor politik. Fitnah besar-besaran. Iya, fitnah kubra yang menyebabkan misalnya mulai dari terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, terjadi peperangan antara Ali dengan Aisyah, Ali dengan Muawiyah yang menyebabkan kemudian setelah itu terbunuhnya Khalifah Ali yang menyebabkan kemudian terjadi macam-macam. Ya mungkin semacam itu. Bisa saja itu berdasarkan apa tadi, atau juga berkenaan dengan ajaran yang ekstrim
terkait konteks misalnya kenegaraan. Ada yang satu menginginkan ajaran Islam, sementara kita di Indonesia ini kan bukan negara Islam, bukan negara agama, ya. Tetapi kita ini adalah negara bangsa yang berdaraskan Pancasila, dan Pancasila ini kita tahu itu sebenarnya mungkin secara umum itu juga bersumber dari agama, tetapi ketika dirumuskan itu dia bisa menaungi pluralisme yang sangat banyak sekali di Indonesia. Misalnya pluralisme agama itu bisa aman di Indonesia, mereka beribadah dengan ini. Nah, kalau di Timur Tengah itu kita tahu pluralisme agamanya itu sangat sedikit dibanding dengan Indonesia. Yang menonjol tentu mungkin agama Islam, agama Kristen, ya mungkin Yahudi, agama-agama yang lain mungkin tidak terlalu menonjol. Tetapi di kita, nah kenapa di kita itu bisa akur, bisa damai yang sedemikian rupa? Ya mungkin tadi memiliki karakteristiknya sendiri orang Indonesia yang suka moderat, yang suka toleran terhadap orang lain dan seterusnya. Salah satunya ya Ustadz ya. Jadi bisa karena ajarannya secara umum itu bagus sudah ininya. Tetapi kemudian kepentingan politik dan seterusnya. Ini sebenarnya banyak juga yang bergabung lewat WhatsApp ya. Kemudian langsung ke Binuang kita Pak Muhammad G. Oh ya, sedikit. Nah mungkin sedikit ya, apa yang mempengaruhi Islam di Indonesia, bagaimana upaya aparat tokoh? Ya tentu kita harus tadi menggaungkan ajaran-ajaran yang sifat wasatiyah, damai, toleran dan seterusnya. Kalau itu tidak pernah diajarkan atau langsung dipraktikkan sejak masa dini, itu bisa berbahaya bagi anak cucu kita ke depan. Indonesia ini bisa pecah nantinya, ya karena sedikit-sedikit itu diajarkan hal yang berbeda, paham, lalu kemudian itu bukan kita, itu mereka, kita berbeda dan seterusnya, walaupun sama-sama Islam. Itu hati-hati. Yang kemudian Pak Muhammad, terus apa yang menjadi penyebab orang-orang menambah ajaran? Nah, tentu saja banyak ya faktornya. Bisa kemudian faktor salah satunya itu adalah kalau merasa tidak puas, misalkan merasa tidak puas, artinya Islam ini tidak ini kayaknya hanya sedikit sekali. Misalnya pernah kan terjadi kasus di masa Nabi, bahwasanya di dalam beribadah Nabi, kata Nabi, saya juga puasa, tetapi saya juga makan, saya juga salat malam. Nah mungkin ada keinginan tidak puas, oh itu kan Anda Nabi ya, tapi saya manusia biasa dan semacam itu. Lalu mereka menambah puasa dengan sekuat-kuatnya, tidak makan, tidak menggauli istri, kemudian juga tidak. Nah inilah yang mungkin salah satu misalnya sehingga dengan melebih-lebihkan semacam itu, ada orang yang menyangka mungkin dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar, atau nanti derajatnya bisa nanti selevel dengan Nabi, atau paling tidak selevel dengan wali. Padahal dengan ajaran-ajaran semacam itu, dengan menambah susah misalkan, atau menambah-nambah, itu bisa saja nanti bagi pengikutnya akan kesusahan. Sehingga yang lain akan menganggap Islam ini kok sangat sulit ya. Ya. Makanya ada Yusuf Al-Qaradawi itu mengatakan sebenarnya ajaran Islam itu sangat mudah, tapi kemudian umatnya lah yang kemudian menambah-nambahi sehingga kesannya sulit sangat gitu sulit ya. Baik Ustadz, ini ada juga pertanyaan melalui WhatsApp ya, mungkin dijadikan sebagai kesimpulan juga jawabannya. Kita bacakan ya Ustadz ya, dari Pak Mulyadi di Gambut. Siapa yang meragukan ajaran Islam baik? Siapa yang meragukan ajaran Islam ini baik dan benar, sedangkan Tuhan sudah memastikan bahwa agama di sisinya adalah Islam. Saya kira Islam itu paling urgent adalah prakteknya, bukan teori. Sudah pasti ajarannya berkarakter baik, jangan diragukan lagi. Mungkin pertanyaannya begini, karakter mana sih yang sudah diterapkan dan mana yang belum? Ini dari Pak Mulyadi. Kemudian dari pemilik nomor 0853894098 sekian-sekian. Tolong pencerahannya sehubungan dengan tema tausiahnya nih. Nabi kita diutus ke permukaan bumi untuk menyempurnakan akhlak. Apakah ada hubungan dengan tema tausiah? Insya Allah ada lah gitu ya untuk pagi hari ini. Kemudian ada juga pertanyaan melalui WhatsApp ini dari Ibu
Nurlaili, apa arti alif lam mim? Apa arti rahmatan lil alamin? Terima kasih Ibu Nurlaili. Satu lagi terakhir, bagaimana tentang pengungsi Rohingya yang kebanyakan orang Islam, sementara kita masih banyak pengangguran, banyak sarjana, tidak ada lowongan kerja. Atas pencerahan Ustadz, terima kasih dari KS Tubun, Ibu Hajah Rahmaniah. Baik, sebelum dijawab kita akan dengar dulu yang berikut ini. Sambunglah dan jangan putuskan tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan, yaitu hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subuh Pro 1 FM. Ini banyak sekali yang antusias bertanya, Ustadz, dijadikan satu aja boleh ya? Yeah. Sekalian kesimpulannya Ustadz di penghujung acara kita, silakan. Baik, ini banyak sekali pertanyaan. Misalnya Pak Mulyadi dari yang sudah disampaikan, mana yang sudah diterapkan, mana yang belum, kata beliau. Saya kira secara umum apa yang disampaikan ini diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja perbedaannya adalah pada levelnya, pada tingkatannya. Ya, ada sholat tentu diterapkan oleh umat Islam. Ini hanya saja mungkin levelnya agak berbeda-beda. Ada yang tingkat intensitasnya tinggi, berjamaah setiap saat, tetapi juga misalnya ada juga yang masih bolong-bolong dan seterusnya. Ini dalam konteks, misalkan dalam konteks ajaran yang berasal dari Tuhan. Apakah itu ajaran yang bisa masuk pada yang tidak memberatkan, atau bisa ajaran yang bersifat realistis. Kemudian terus juga dari Bu Nurlaili boleh rahmatan lil alamin ya, artinya apa katanya? Ini Nurlaili ya, Ibu Nurlaili yang melompat ini. Beliau katanya tadi ada alif lam mim misalnya. Alif lam mim itu kadang para ulama menyebutkan wallahu a'lam bimuradih. Bahwasanya alif lam mim itu Allah yang paling tahu maksudnya. Ada juga yang mufasir menyebutkan itu semacam ketukan yang membuat orang fokus kepada apa yang ingin disampaikan. Mungkin kalau kita mendengar di masjid itu halo-halonya, halo, ya maksudnya atau apalah, assalamualaikum, innalillah, ini orang fokus ininya. Ada juga yang menafsirkan semacam apa yang selanjutnya ingin disampaikan oleh ayat. Nah, terus yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin secara kebahasaan itu memberi rahmat, yaitu memiliki kasih sayang. Rahmat itu memberi segala sesuatunya itu diberikan sudah kepada semuanya. Alamin, alam itu juga mencakup bukan hanya manusia. Alamin itu mungkin bisa masuk wilayah alam jin, binatang-binatang, para malaikat dan semuanya. Jadi Islam, namun secara khusus ketika disebutkan Islam rahmatan lil alamin, sebenarnya Islam itu mendatangkan rahmat secara khusus kepada manusia. Iya, itu artinya ya. Bukan membebankan atau apa-apa. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Ustadz, mungkin satu lagi mengenai ini Ibu Rahmaniah tadi tentang pengungsi. Ya, tentu kalau kita bicara tentang kemanusiaan, tentu ini bukan hanya tugas kita sebagai yang beragama Islam, tapi tugas semua manusia, karena manusia itu memiliki kewajiban untuk misalnya moral terhadap sesamanya, tidak boleh melakukan hal-hal tentang misalkan perundungan dan seterusnya. Tetapi kita sebagai umat Islam ya, yang notabene kita juga sebagai bangsa Indonesia, kita harus betul-betul menyikapinya. Ya, misalnya terhadap umat Islam tentu terhadap para pengungsi harus memberikan rahmat, memberi kasihan atau bantuan. Tetapi sebagai warga negara kita juga harus meneruskan kebijakan ini, bukan keputusan kita sendiri, tetapi secara bersama. Bagaimana memperlakukan, karena ini sudah kaitannya dengan wilayah kenegaraan. Baik. Ya ininya.
Ya, mungkin tentang pengungsi Rohingya. Artinya kita tetap sayang kepada orang lain, ininya, tetapi kita tidak bisa juga memaksakan itu agar mereka tinggal di sini dan seterusnya. Baik, Ustadz, waktu kita sudah habis ya. Mungkin sesi kedua bolehlah nanti. Iya. Terima kasih Ustadz Dr. Fahmi Riyadi, STHI MSI, dalam kajian Kuliah Subuh bersama UIN Antasari, Banjarmasin, dan juga untuk semua pendengar dan pemirsa. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.